Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi yang bergerak di bidang distribusi sembako. Tonton terus video kami sampai akhir ya. Nah, sekarang kita sedang menuju ke lokasi UMKM yang mau kita wawancarai, yaitu bertempat di perumahan Kasuari. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa ingin mewawancarai pelaku UMKM di daerah Bekasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Mehua Indah Restuastriani Dan saya Fitri Amalia Helmi. Dan saya Siti Kofifa. Ya, mungkin langsung saja kami akan sedikit bertanya tentang profil usaha, analisis untuk menganalisis laporan keuangan, untuk menganalisis pemasaran, lalu untuk menganalisis sumber daya manusia di usaha UMKM Bapak dan Ibu. Siap. Apa yang membuat Ibu dan Bapak memilih untuk menjalankan usaha ini? Jadi gini, yang pertama kita usaha ini dalam bidang sembako ya. Seperti kalian ketahui juga sembako itu 9 bahan pokok. Jadi kenapa kita memilih ini? Itu untuk perputaran perputaran itu namanya perdagangan, perputaran uangnya ya. Itu kami anggap itu lebih cepat. Ya, jadi semua orang mengkonsumsi, semua orang pakai dan setiap hari. Seperti itu alasannya. Mungkin cukup seperti itu. Kapan sih usaha ini Bapak sama Ibu dirikan? Lebih kurang 10 tahun yang lalu lah, sekitar ataupun 11 tahun yang lalu lah gitu. Coba ceritakan bagaimana Ibu dan Bapak merintis usaha sampai sebesar ini hingga memiliki beberapa cabang. Waduh, nih kalau diceritaan ini nggak cukup pagi sampai sore ini ya. Jadi singkat cerita saya, tadi kami udah merantau di sekarang itu udah berbagai macam ini ya, berbagai macam cetaknya usaha yang kita geluti lah. Jadi dalam semuanya itu dalam hal perdagangan, entah itu jual beli barang ataupun jasa gitu. Kita udah pernah buka bengkel, udah jualan kayu, jualan buah segala macam. Akhirnya kita ketemu kecocokan ya di telur ataupun sembako seperti itu. Prosesnya kita benar-benar bukan dari nol, malah mungkin dari minus gitu ya. Jadi terakhir kita sebelum jualan telur itu kita buka bengkel sepeda motor, dan boleh dibilang hasilnya ya cukup buat ya makan lah, bisa nabung pun nggak ada seberapa gitu. Nah, akhirnya kita mulai merintis telur, kita dengan bermodal barang titipan gitu. Kita belum bisa beli secara cash untuk belanja ke agennya kayak gitu. Kita dimulai dari 2 peti telur, dan per peti itu lebih kurang timbangan itu 15 kilo. Jadi 1 peti kami ecer sambil bengkel, terus yang 1 peti buat stok. Dan di waktu siang, jam-jam istirahat, kami berdua lah, suami istri itu pertama itu jam-jam istirahat itu keliling, jadi nawarin
door to door, tapi ke warung-warung, warung apa, kelontong, warung makanan kayak gitu. Jadi kita menawarkan dulu, dan setelah itu dengan minimnya modal kami kayak gitu ya, kita keliling itu tanpa bawa telur. Jadi setelah ada orderan, kita ambilin ke agennya, kita bawa duit. Nah, kita pulang langsung kita antar ke pemesan, dan kita udah langsung dapat untung, walaupun dalam kutip apa istilahnya hanya cukup buat transport, tapi itu kami jadikan sebagai perjuangan lah demi ini mendapatkan langganan, yaitu 1, 2, 3 tambah langganan. Seperti itu kita jalanin sampai sekarang ini. Dari berawal kita pinjam telur, dipinjamin ya, 15 kilo kali 2 jadi 30 kilo, nyampe alhamdulillah pasaran kami sekarang nyampe 5 ton per 2 hari ataupun paling lama 3 hari. Nah, itulah kisah singkat perjalanan kami. Ya. Amin. Apa motivasi Ibu dan Bapak untuk menjalankan usaha ini? Motivasi, mungkin semua motivasi kalau untuk usaha itu sama mungkin ya. Motivasi pertama tujuan keluarga ya. Jadi ya demi masa depan keluarga lah, minimalnya keluarga kecil kita inilah. Ya gitu, keluarga kecil kita untuk menuju yang lebih hidup yang lebih layak. Alhamdulillah ya, lebih dari layak juga. Kita nomor 1 apa istilahnya ya, bersyukur, usaha, bersyukur dan berdoa. Seperti itu intinya. Bagian analisis laporan keuangannya Pak ya. Ya, siap. Oke. Apakah modal awal untuk membangun usaha ini merupakan modal Bapak Ibu sendiri atau ada pihak lain sebagai investor untuk usaha Bapak dan Ibu? Seperti yang sudah kami utarakan tadi, itu kami untuk awal ya merintis itu benar-benar dari modal ibaratnya pinjaman titipan dari orang lain. Berawal dari tadi itu 15 kilo kali 2 kayak gitu, 2 peti kayak gitu. Sampai sekarang ini ya alhamdulillah jauh berkembang seperti itu. Ya. Untuk belanja persediaan barang dagang dalam seminggu itu berapa kali ya Pak? Untuk belanja per minggu, barang dagang dalam seminggu itu, kita belanja setiap hari. Oh, setiap hari. Ya, jadi kalau untuk jadi all item gitu ya. Jadi setiap ini pasti ada, taruhlah sebagai contoh, ya namanya sembako kan macam-macam gitu kan ya. Sembako dan pendampingnya kayak gitu. Jadi setiap hari pasti ada supplier masuk. Oh, jadi setiap hari. Ya, dan tertutup kemungkinan hari Minggu. Hari Minggu tetap masuk. Ya. Okay. Untuk sekali belanja, perkiraan berapa biaya yang Bapak keluarkan? Waduh. Nah, itu bisa dengan perkiraan aja. Tergantung. Misalkan yang ada hubungannya dengan sembako kayak gitu, kita belanja per hari itu lebih kurang ya sekitar antara 20-30 juta lah yang masuk ke sembako. Selain telur. Nah, telur itu untuk rata-rata ya kita perputaran per minggu telur itu sekitar 130 juta kali 3 ataupun kali 4. Nah, gitu untuk telur. Lumayan ya Pak. Berawal dari 30 kilo itu. Kira-kira berapa biaya tenaga kerja yang Bapak dan Ibu keluarkan, dan bagaimana sistem pemberian gajinya Pak? Apakah per hari, per bulan, atau per? Jadi kami karyawan dalam artian ya profesional ya kekeluargaan seperti itu. Jadi sistem pemberian gaji itu kami usahakan bagaimana caranya anak itu bisa nabung, bisa ibarat kata dari sedini mungkin belajar apa istilahnya memanage uang. Jadi kita berikan uang jadi bulanan juga dapat, terus mingguan juga uang jajan ada setiap minggu. Nah,
makan ikut kita, sedangkan tempat tinggal ataupun mes juga ikut kita. Jadi setiap bulan walaupun kecil kayak gitu, anak-anak pasti bisa menyisihkan hasil gajinya seperti itu. Untuk selanjutnya perkiraan ya Pak, perkiraan aja nggak apa-apa ini Pak. Omset yang Bapak dan Ibu dapatkan dalam sehari itu perkiraan aja. Sampai 80 jutaan ya? Wow. Ya sekitar itulah, sekitar 80 jutaan. 80 juta. Ya. Mungkin kalau dari saya cukup sekian Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan untuk analisis pemasaran usaha Bapak. Pertanyaan pertama, siapa target pasar utama usaha adat Ibu dan Bapak? Target pasar utama yaitu warung kelontong, warung makanan, restoran, catering, warung sayur, seperti itu ya. Itu target kita seperti itu. Jadi kalau untuk pelanggan itu mayoritas itu didominasi ya warung-warung kelontong yang dari pengambilan 15 kilo sampai pengambilan satu warung itu 1 ton itu kami layanin semua. Bahkan sasaran ibarat kata yang kecil, eceran pun 1 kilo 2 kilo ibu-ibu rumah tangga kami layani seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu dan Bapak memasarkan usaha yang Ibu jalankan dan Bapak jalankan? Dari awal ya. Jadi dari awal sudah dikutip dari awal tadi sedikit. Jadi kami itu door to door nawarin ke toko-toko ataupun ke warung makanan kayak gitu. Yo ibarat kata ya tanpa inilah gengsi dan sebagainya, buang jauh-jauh lah kayak gitu. Kayak gitu kita ibarat kata jangan inilah malu dan sebagainya menawarkan kayak gitu. Yang intinya kita menawarkan harganya diusahakan kompetitif, terus jujur di timbangan seperti itu. Ya itu namanya sembako ya, harus utama itu timbangan itu nggak boleh ini. Kalau kualitas relatif sesuai dengan harga seperti itu. Apakah media sosial sebagai alat promosi berpengaruh dalam peningkatan omset penjualan, dan apakah Bapak sendiri menggunakan media sosial untuk promosi usaha Bapak? Kalau untuk media sosial kita sangat minim ya, paling kita cuma buat status WhatsApp kayak gitu aja, itu pun tidak begitu menunjang ditambahnya langganan kayak gitu loh. Jadi kita media sosial sebagai contoh misalnya Twitter kita juga tidak pakai, Facebook juga kita tidak lewat situ, Instagram juga tidak kayak gitu. Jadi kita lebih dari istilahnya dari mulut ke mulut dari hati ke hati ya. Yang benar itu mulut ke mulut seperti itu. Jadi pelanggan kami ada mengenalkan saudaranya, tetangganya, temannya. Jadi langganan kami juga seperti itu. Ya. Bagaimana Ibu dan Bapak menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan, dan bagaimana Ibu dan Bapak mengatasi keluhan dari pelanggan? Satu-satu dulu ya, menjaga jangka panjang. Ya. Jadi intinya kita jualan itu nggak semata-mata cari untung ya. Jadi kita cari persaudaraan juga kayak gitu. Sesekali kita berkunjung, menyempatkan waktu, datang ke tempat pelanggan, silaturahmi, ngobrol kayak gitu. Bukan cuma karyawan kami yang berkata sering tatap muka dengan pelanggan kami. Jadi kami menyempatkan sekali kayak gitu berkunjung ke pelanggan-pelanggan. Itu yang untuk supaya jangka panjang ya. Nomor 1 silaturahim itu ya. Terus selanjutnya apa tadi? Keluhan-keluhan. Ya. Jadi ini kita tampung dulu keluhannya seperti apa kayak gitu. Misalkan sebagai contoh komplain masalah misalnya telur yang retak pecah kayak gitu. Ya yang intinya kita terbuka saja dengan pelanggan. Sebagai contoh,
kirimannya dari apa, kayak gitu, dan kerusakannya seperti apa, dan kita bahas bareng sama yang komplain tersebut. Kalau emang dirasa istilahnya perlu diganti ataupun perlu kami bantu, yuk kami bantu, kami ganti, yuk kami ganti sesuai jenis apa yang dikomplain, kayak gitu. Pasti ada lah, maksudnya 1-2 yang komplain pasti ada itu. Untuk gula merah sebagai contoh kayak gitu, kita garansi 100%, mau rusak apapun kita ganti 100%. Nah kalau telur, ya namanya telur kan sekian besar seperti itu, dikondisikan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi Bapak dan Ibu untuk menghadapi persaingan? Baik, dengan menghadapi persaingan sesama pedagang ya. Iya. Jadi gini, kita prinsipnya itu jangan takut tersaingi, kayak gitu. Jadi kita istilahnya positif aja gini. Istilahnya kita saling melengkapi. Nah, di samping kita kasih harga jangan mahal-mahal, yang kompetitif, kayak gitu. Jangan mikir, oh dia saingan, oh dia ibarat kata khawatir merebut pasarku, jangan seperti itu. Jadi kita jualan sesuai pakem kita. Dalam artian kita mengambil margin sekian persen, ya tetap segitu, kayak gitu. Kita nggak main harga seperti itu. Ya, seperti itu. Baik Bapak, lanjut pertanyaan buat analisis sumber daya manusia. Apakah ada fasilitas yang Bapak sama Ibu berikan kepada karyawan seperti mes atau ada yang lainnya gitu? Sudah disebut di awal tadi, jadi tempat tinggal kita jamin, dan makan juga ngikut kita, dan makan pokoknya kebutuhan pokok lah, dari tempat tinggal, makan sehari 3 kali ikut kita semua, kayak gitu kami jamin, dan kesehatan. Iya. Apakah ada kriteria tertentu untuk menjadi karyawan di usaha Bapak sama Ibu? Sebenarnya kita kalau soal kriteria khusus itu tidak ada. Jadi yang penting kita tujuan yaitu ya tadi yang terdekat itu loh. Jadi berhubung kita dari daerah kayak gitu, kita ya berusaha mengangkat istilahnya tetangga-tetangga dari kampung seperti itu. Jadi nanti di sini kita ajarin gimana caranya jualan, gimana cara melayani pelanggan. Nah setelah anak tersebut kerasan dan nanti suatu saat pinter, kita juga bukain toko lagi, kami modalin, seperti itu sistemnya, kayak gitu. Bagaimana cara Ibu sama Bapak membangun hubungan baik dengan karyawan? Jadi anggap aja gini, selama kita istilahnya yang ada hubungannya sama jualan, kita profesional, maksudnya kita nyuruh apa ya harus diturutin, kayak gitu. Harus misalnya taruhlah nyiapin pesanan kayak gitu, kita juga tekankan ke karyawan harus benar-benar sesuai apa yang dipesan, seperti itu. Harus tegas, seperti itu. Yang terakhir, apakah pernah ada karyawan yang melanggar peraturan dan bagaimana sanksi yang Bapak Ibu berikan kepada karyawan yang melanggar tersebut? Kalau melanggar peraturan itu ya pasti ada, cuman dilihat seberapa besar pelanggarannya, kayak gitu. Dan kita istilahnya ya sistemnya kekeluargaan kayak gitu, kita nasihatin pelan-pelan kayak gitu, sebaik mungkin lah pokoknya kita dengan pendekatan personal seperti itu. Nggak main misalkan taruhlah dalam tanda kutip mencuri harus kita laporin polisi, enggak. Kita dengan sistem pendekatan personal dan kekeluargaan seperti itu.
Terakhir sebagai penutup, mungkin Bapak dan Ibu bisa menyampaikan saran kepada pelaku usaha UMKM. Untuk saran, sebenarnya kalau kita ngasih saran ya terlalu siapalah kita lah kayak gitu loh. Jadi kita cuman menyampaikan pengalaman kita supaya ya yang baik silahkan diambil. Seperti itu, kita nggak bisa ngasih saran lah gitu. Jadi gini, kalau untuk yang kami jalankan kayak gitu ya, yang penting nomor satu itu namanya jual beli kayak gitu ya, kita harus dengan pelanggan hubungan itu yang jelas komunikasi. Itu komunikasi nomor satu menjadi ibaratnya kunci pokoknya kita dengan pelanggan itu komunikasi seperti itu. Dan kita hubungan nggak semata-mata cuma mencari untung seperti itu. Dan terus lagi kalau kita gagal, kita pelajari dulu gagal gimana, jadi kesalahan kita introspeksi kayak gitu. Jangan pantang menyerah seperti itu. Berdoa juga salah satu faktor dukungan juga, minta doa sama keluarga seperti itu. Serta jangan lelah-lelah untuk mencari pelanggan baru, iklan ya semaksimal mungkin apa yang kita mampu, entah itu dari mulut ke mulut kita sampaikan, door to door, ataupun kita memanfaatkan teknologi, contohnya misalkan di jaring sosial seperti itu, ya gitu ya, apa saja lah. Jadi manfaatkan sekecil apapun dalam usaha kita. Jadi fasilitas apapun itu kita harus manfaatkan semaksimal mungkin, entah itu dari barang, entah dari segi modal, dari kemampuan kita dimaksimalkan. Dan kuncinya nomor satu, jujur. Cukup sekian. Kayak gitu. Terima kasih Bapak untuk jawaban dari pertanyaan yang sudah kami tanyakan tadi. Sama-sama ya. Mungkin segitu saja dari kami. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sebelumnya mohon maaf ya udah ganggu waktunya.